Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Famous Channel for Islamic Youth, masih spesial Ramadan. Saat ini kita akan berbincang tentang budaya masyarakat menjelang Idul Fitri. Kali ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Priyanto. Oke, Pak Pri biasanya ya dipanggilnya. Pak Pri ini sebagai pengurus PC Les Bumi Nganjuk. Oke, bidang apa Pak Pri? Kebudayaan. Bidang kebudayaan. Oke, ini erat kaitannya kita akan membicarakan tentang budaya. Nah, Pak Pri, kita akan berbincang-bincang ringan tentang budaya masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Iya. Oke. Iya. Dan Idul Fitri gitu. Oke. Sekarang gini, kebiasaan masyarakat itu apa sih ketika menjelang Idul Fitri dan Idul Fitrinya kayak gitu itu kebiasaannya apa Pak Pri? Terima kasih. Yaitu pada umumnya masyarakat di daerah kita itu semua biasa kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri tentunya didahului dengan sebelumnya ada namanya maleman, ada menjemput Lailatul Qadar namanya ya. Setelah itu yang terakhir itu juga namanya ada selamatan pintu doa atau ziarah kubur gitu. Ada ziarah kubur itu maksudnya silaturahmi dengan yang sudah meninggal ya, kayak gitu itu. Bagi orang yang bepergian pun dari jauh perlu pulang adalah hanya untuk begitu nomor satu ziarah kubur dan akhirnya silaturahmi di hari raya Idul Fitri. Oh itu, dan juga identiknya masyarakat itu memasak terus membagikan ambeng dalam bentuk kemasan-kemasan kayak gitu ya. Betul, berkat istilahnya ya, gitu. Ya. Itu maksudnya kok membuat berkat itu apakah suatu keharusan Pak Pri ya? Karena ini kan menyangkut budaya kayak gitu ya. Gitu lah. Masalah keharusan itu tidak. Tidak. Tapi ya. Karena orang Jawa itu identik dengan suatu perilaku. Ya. Kalau segala sesuatu itu kalau orang Jawa itu selalu dibarengi dengan mengeluarkan sodako. Sodako, maksudnya sodako ya di situ ya, dengan membuat sodako, berkat apa ya gitu. Karena mengeluarkan sodako di akhir bulan Ramadan itu sangat istilahnya sangat mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Itu adalah harapannya ya, dan semuanya erat sekali ya, digabungkan dengan budaya tuh semuanya nyambung ya. Nyambung apalagi semua. Islam itu dengan budaya tuh nyambung sekali dan akan luwes ya gitu ya. Nah, kebiasaannya kan sebelumnya berziarah kubur, dan apakah kalau berziarah kubur itu mesti pakai bunga juga? Ya ada yang pakai bunga juga ada yang tidak. Ya entah itu punya pendapat masing-masing. Fleksibel aja ya kalau gitu kan. Ya, boleh pakai bunga, boleh pakai doa. Yang penting doa gitu ya, doanya. Jangan sampai bunganya disebar dulu, doanya tertinggal gitu ya. Itu. Oke. Ini ketika menjelang takbir. Pada masa takbir itu adalah masa-masa kemenangan kita dari kita yang berpuasa loh ya. Kalau yang berpuasa berarti tidak menang kayak gitu. Yang nggak berpuasa yang maksudnya yang tidak menang. Kemenangan bagi yang berpuasa adalah ketika kita takbiran itu adalah salah satunya. Nah, kalau takbir itu bagaimana Pak Pri? Misalkan takbir itu dipadu dengan kayak apa itu? Opera atau apa dengan musik yang melengking-lengking itu bagaimana? Apakah itu boleh Pak Pri dan juga akan memberikan suatu keindahan kayak gitu? Ya boleh-boleh saja karena setingkat di dalam pikirannya itu karena ingin mengagungkan asma Allah itu dengan bangga hati setelah menjalankan puasa Ramadan akhirnya bisa ketemu di hari Lebaran hari raya Idul Fitri jadi bangga hati sehingga dia itu ingin mengagungkan asma Allah termasuk takbir itu supaya itu tidak mudah jemu akhirnya pakai alat-alat dan sebagainya supaya dia itu merasa
gembira, merasa Oke, senang. merayakan kemenangan bagi yang berpuasa dan mampu Betul. menahan nafsu. Betul. Karena kan katanya setan kalau puasa itu kan apa ya, dirangkeng gitu ya. Iya, Tapi setannya ternyata sendiri. setannya nggak taunya ada di dalam diri kita Iya, ternyata. betul. Oke. Nah, sekarang gini, ketika sudah takbir, kemudian besoknya sholat Idul Fitri kayak gitu. Dan sholat Idul Fitri itu hendaknya memakai bagaimana Pak Pri? Harusnya kita berbusana itu bagaimana? Ya, Gitu. berbusana yang rapi. Yang rapi. Dan pakai wangi-wangi kalau ada itu supaya rasanya itu senang. Senang. Iya. Ya, nuansa Iya. memberikan nuansa kesejukan. Jadi iya, kalau pakainya itu rapi, termasuk pakai busana muslim lah. nggak perlu pakai hiasan-hiasan gitu, nggak perlu ya kayak gitu. Cukup biasa, sederhana saja. Ya, itu yang akhirnya itu nanti kita bisa berkumpul di suatu masjid atau musola atau di tempat-tempat lain untuk berjamaah sholat tersebut. Nah sekarang begini, ketika kita Idul Fitri kan pasti bersalaman, maaf memaafkan. Iya. Itu kan budaya kita itu mengunjungi tokoh-tokoh yang senior yang ditokohkan di masyarakat. Itu masih terjaga Pak Pri, tradisi seperti itu? Insya Allah masih terjaga. Karena di daerah kita ini selalu menghormati budaya. Yang budaya tersebut adalah tuntunan atau perintah dari Al-Quran. Ya, perintah dari Al-Quran. Berbakti kepada orang tua, menghormati para guru, semua itu tuntunan agama. Sehingga pada waktu hari raya itu tiba, akhirnya masyarakat itu berduyun-duyun, ya, yang dari jauh pulang itu yang tujuannya itu bersilaturahmi, terutama kepada orang tua, akhirnya kepada guru-guru dan sesepuh yang orang yang dianggap dihormati, dan kepada sanak saudara dan tetangga. Oke, merayakan kemenangan dan tetap santun ya kita, masyarakat kita mendatangi yang sepuh-sepuh dulu. Betul. Sepuh-sepuh itu sebagai tokoh di dalam masyarakat itu perlu kita datangi ya Pak Pri ya, sebagai penghormatan kita kayak gitu loh. Dan ini tradisi ya, memang apa ya, budaya kita itu erat dengan kaitannya santun kayak gitu. Santun, menghormati yang sepuh, dan itu perlu untuk sebagai contoh buat generasi selanjutnya ya. Kayak gitu. Idul Fitri mendatangi yang sepuh-sepuh dulu. Nah, ini adalah budaya yang penting yang harus kita jaga, ini perlu dikenalkan dengan anak-anak generasi selanjutnya agar ini tidak punah. Betul. Dan rasa hormat itu selalu ada pada generasi muda ya Pak Pring ya. Jadi orang tua itu harus selalu mengingatkan kepada anak cucunya supaya silaturahmi kepada orang tua, guru-guru dan saudara-saudaranya dekat atau yang jauh. Karena Idul Fitri itu sendiri laksanaan tentang halal bihalal, silaturahmi itu juga bervariasi. Melihat keadaan. Kalau orang tersebut memang dari keluarga santri misalnya, itu ya hari raya Idul Fitri silaturahmi sampai seminggu lebih. Tapi kalau masyarakat awam biasanya cukup 2 hari 2 malam. Setelah itu sudah seakan-akan sudah nggak dianggap riayan lagi, cuma padahal nikmatnya silaturahmi begitu aja. Persiapannya itu waktu Ramadan itu ya kayak gitu. Nah, tapi pada dasarnya di masyarakat itu saya melihat yang namanya lebaran itu, yang namanya Syawal itu tetap lebaran ya, 1 bulan itu kayak gitu. Lah sekarang begini Pak Pri, kan masalahnya kan ada WA, ada media sosial lainnya. Kadang kan gini, aduh nggak usah datang deh, mending saya pakai lebaran di WA aja cukup. Nah itu bagaimana Pak Pri? Kan kurang pas ya kelihatannya. Itu kurang pas, juga kurang baik, kurang sopan. Kurang sopan. Kecuali kalau keadaan darurat itu mungkin bisa, karena sakit atau berhalangan sehingga tidak bisa hadir karena jaraknya sangat jauh, misalnya mungkin keadaannya terpaksa tidak bisa dimaklumi ya dengan kalau sakit, jarak dan juga kondisi yang mana kondisi sesuai dengan kondisi. Tapi kalau kondisinya memang baik-baik saja dan bisa dijangkau ya
kita lebih baik datang untuk bersilaturahmi. Itu yang bagus. Iya, normalnya seperti itu ya. Iya. Okay. Jauh-jauh pada saat ini seperti pada hari ini sudah menjelang hari raya ini, yang jauh-jauh sudah sama berdatangan. Berarti itu kita bertemu keluarga, bertemu orang tua, sanak saudara, dan nanti meneruskan silaturahmi. Ini luar biasa perbincangan kita. Nah, itu kadang di masyarakat seminggu setelah Lebaran itu ada yang namanya Rioyo Kupat atau Kupat Lepet ya gitu. Nah, ini kan saking senangnya ya masyarakat ini kan adanya di masyarakat kita yang namanya Kupat Lepet itu dengan janur katanya. Janur. Nah, maksudnya dari lepet itu apa? Kan pasti ada Pak Pri, hidangan kupat bentuknya persegi, ada yang posisinya 7, ada juga yang lepet. Itu maksud dari lepet itu apa Pak Pri? Kan pasti ada kan filosofi di balik itu ya. Jadi begini ya Mbak Ria ya. Orang Jawa dan dituntun oleh para wali itu juga sering memakai kalimat-kalimat sanipan. Bisa dijelaskan sanipan itu apa biar anak muda tahu sanipan ini? Seperti misalnya orang itu kalau melahirkan itu namanya brokoan. Itu ya brokoan. Maksudnya barokah. Terus ada yang megengan itu pakai apem tandanya. Itu namanya itu sanipan, itu maksudnya mohon ampun, apem afun dari kata maaf afun, ya. Maaf, mohon maaf pada yang maha kuasa. Terus ada lagi kalau orang itu melahirkan itu namanya bancaan. Itu pasti ada jajan yang namanya iwel-iwel. Iwel-iwel itu kan ya ada maksud tersendiri ya kayak gitu. Wali-wali daya. Jadi biar jadi orang yang wali-wali daya terus jadi iwel-iwel di Jawa kan gitu. Orang Jawa itu disamakan gitu. Akhirnya seperti hari raya Idul Fitri itu ya akhirnya ada kupat, maksudnya supaya kesalahan kita terhadap Allah sudah kita minta mudah-mudahan diampuni dan kesalahan kita kepada sesama. Jadi itu bisa saling bermaaf-maafan. Berarti gitu. Gini ya, saya baru tahu ya kalau wali-wali daya diiklal jadi Jawa itu jadi iwel-iwel ternyata. Nah, ini kan Idul Fitri kan erat kaitannya dengan maaf lahir batin. Maaf lahir batin itu artinya kan jobo jero nggih Pak Pri ya. Tidak hanya sekedar di bibir tapi juga di hati. Nanti aku maafin kamu, tapi hatiku nggak maafin kamu. Nah, itu kan nggak balance, nggak imbang gitu ya. Nggak imbang. Itu diminta supaya bisa bersih ya lahir batin itu. Lahir batin. Jadi mudah-mudahan kita di antara sesama bisa jadi orang yang murah hati, bisa memaafkan lahir sampai batin. Ya ini menariknya ya. Di Lebaran itu pasti kan ada jajan gitu ya. Nanti kan kita berkunjung di rumah ini jajannya apa ya? Kalau Lebaran itu kenapa ya? Karena apa mungkin ada tamu atau apa kok harus menghidangkan jajan kayak keharusan loh, walaupun tidak harus ya. Itu namanya budaya, Pak. Budaya ya. Karena budaya. Jadi kalau tidak ada jeleknya, andai kata nanti sanak saudara mungkin dari kalangan masyarakat sama berdatangan dan ini juga hari kemenangan, hari kebahagiaan. Alangkah baiknya kalau kita itu menyiapkan seperti jajan itu. Ya namanya jajan itu ya termasuk dalam yang saya sampaikan tadi di depan, yaitu ya sedekah. Sedekah. Itu kalau Lebaran itu dari kita berkunjung di beberapa rumah, kita sudah makan jajan, nggak usah makan nasi sudah kenyang. Lebaran itu ya. Oke. Dan selanjutnya kan setelah kita kan kadang biasa berbagi kupat tadi ya, mungkin itu istilahnya sedekah ya. Dan kemudian itu acara halal bihalal. Itu kan ada Pak Pri ya. Tapi masih dalam bulan Syawal. Maksud dari halal bihalal itu bagaimana? Kan adanya di masyarakat kita kayak gitu. Di masyarakat Indonesia. Selain Indonesia kayaknya saya belum pernah menjumpai gitu. Karena ada, kalau ceritanya di KN itu pada dulu itu masih belum tertata negara ini, sehingga masih ada yang punya tujuan masing-masing yang tidak sama. Akhirnya supaya bisa jadi kumpul itu ada Pak Yai yang punya siasat itu dengan Bung Karno pada waktu itu membuat acara
halal bihalal yang saling menghalalkan iya, itu sama-sama bisa dipakai. Yang di halal bihalal itu yang tingkat nasional sampai tingkat provinsi sampai kabupaten sampai kecamatan sampai di desa-desa itu mengumpul beberapa orang yang maksudnya itu halal bihalal dan istilahnya untuk menuju yang satu dari keumpama di pemerintahan supaya jadi satu dengan pemerintahan. Umpama kita beribadah tertuju pada satu yang maha kuasa itu jadi diarahkan dikumpulkan supaya saling memaafkan dan saling habluminallah habluminannas ya kayak gitu dan ya. meningkatkan peribadatan kita. Intinya adalah meningkatkan ibadah dengan silaturahmi, saling memaafkan di hari yang fitri, hari penuh kemenangan kayak gitu. Ketika kita 1 bulan kita menahan nafsu, tidak makan, tidak minum dan juga nafsu-nafsu lainnya dan mana puasa itu adalah sebagai kontrol diri kita agar selanjutnya kita pun juga melakukan ibadah juga seperti saat-saat Ramadan. Jadi tidak hanya pas Ramadan saja ya kayak gitu mengiatkan ibadah kayak gitu. Seperti itu pemirsa. Nah, Pak Pri, ini perbincangan kita ini menarik sekali, erat kaitannya dengan budaya ya. Ini kan budaya masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Fitrinya. Ini kita sudah mengupasnya ya tadi. Ini menarik sekali akan tetapi waktu sendiri yang memisahkan kita. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda tetap di Famous Channel for Islamic Youth. Oke, Pak Pri, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini silaturahmi ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah. Dari kami di Famous Channel for Islamic Youth, mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.